hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua. Kalian yang masih muda. Rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu. Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak. Sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawa ini semoyo, nanti ah. Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus, luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus. Waktunya baca, nanti saja. Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting-tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah Facebookan, download apa yang tidak jelas. Kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri, dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja, waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, seneng-seneng dululah dan seterusnya. Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau. Sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya. Itu. Seandainya saya ini nanti lulus cepat, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, ning males sinau. Di mana bisa lulus cepat? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya diingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu. Andai saja aku punya pasangan secakep itu. Andai saja. Terus andai-andai. Berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain ya ngomong tidak jelas, angan-angan panjang. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu ya cepat-cepat kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar.
Oke, jadi pertama-tama ini ya, diprovokasi oleh beliau, Kiai Hasyim, agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu. Jangan fokus ke yang lain. Berarti tidak boleh ngapa-ngapain, Pak. Tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya. Terus, nah ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya, tinggal menjalankan saja yang belum. Yang pertama, pencari ilmu itu harus tadi ya, menyucikan hati. Hilangkan dendam, hasut, segala yang jelek-jelek, budi pekerti yang jelek. Kemudian perbaiki niat. Niatnya hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu, niatnya jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. Sudah, jangan cari yang dunia-dunia. Cari ridho Allah saja. Kemudian jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti. Terus, qanaah. Qanaah berarti apa? Jangan ambisius. Ikuti saja ritmenya, makanya tadi ada istilah tulus zaman. Memang butuh proses, butuh waktu. Baru punya satu buku filsafat, terus pengen pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini, udah iso. Pelan-pelan ada prosesnya. Belajar apapun ada prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Hari ini kan setiap orang pinginnya instan. Kamu baru belajar tasawuf kemarin, minggu depan pengen jadi wali. Tidak iso. Ada prosesnya. Jangan ambisius. Nanti mudah overdosis tadi. Ya. Oke, terus perhatikan waktu. Coba kamu ukur dalam sehari 24 jam, dikurangi waktu untuk tidur, makan, yang standar-standar. Berapa persen alokasi waktumu untuk belajar untuk hal-hal yang penting? Nah, ini harus kamu perhatikan ya. Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline. Jam 7 sampai jam 12 sekolah, jam 12 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua, jam 4 sampai maghrib belajar, habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya sampai jam 10 belajar lagi, terus tidur. Itu yang dikumpulkan ke gurunya. Ya, ya kenyataannya ya pulang sekolah main, nanti habis main, main lagi. Oke, ya dulu. Kalau sekarang tidak ada bedanya. Terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hasyim. Tolong makan dan minumnya dipersedikit. Ini kalau bahasa kita kemarin tirakat. Maksudnya apa? Sudahlah, fokusmu pada makan dan minum, jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit, mesti kamu tidak mikir aneh-aneh ya. Kuatnya angkringan ya ngangkring. Tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan minum. Syukur-syukur kamu bisa sekali dua kali puasa. Jadi mempersedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi memang sengaja kamu tirakat. Melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsu. Jadi
dikurangi sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau makan minum puasa lahir, ada juga wirai. Kalau wirai ini puasa batin. Menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini merusak, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat. Kamu batasi benar dirimu, itu namanya wirai. Terus selain makan dan minum ada juga himbauan untuk jangan terlalu banyak tidur. Jadi jangan tidur terlalu sore. Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam, tapi bangunnya siang. Sama saja terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sesuai dosisnya saja. Dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa. Karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan. Kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam, ya dia jadi manja pingin 10 jam terus. Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam, ya dia cukup dengan 6-7 jam. Terus yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian. Tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Karena ini sering menggoda, apalagi lawan jenis ya. Semoga tidak ada yang bilang, Pak, saya malah sama jenis Pak tergoda. Ya, tambah nguatiri lagi itu. Ya, intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu. Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng. Eman-eman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saling diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Oke, terus pendidikan itu menurut Kiai Hasim penting. Urgent itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya. Bukan karena akalnya, Pak. Enggak. Karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan. Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan, ya sama saja. Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malat ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah, dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu. Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia
dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan enggak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu ya langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Enggak pakai belajar jalan, enggak pakai ngerangkak dulu, enggak pakai. Dia sudah ada paketnya, beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia enggak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang. Dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua. Ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain. Tidak ada. Ya kan, sapi juga nggak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua. Ayo kita berontak, tidak ada. Besok digituin lagi, ya manut lagi. Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi tidak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu. Derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, ndak karu-karuan, ndak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau ndak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus Pak. Masalahnya sama, ndak selesai-selesai. Mungkin kita ndak belajar. Ilmu kita ndak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok ndak berubah berarti kita ndak belajar. Kita ndak berbudaya dan ndak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Loh, tapi semua orang sekolah loh Pak. Mahasiswa banyak, bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia. Satu kampus, kayak di UIN tadi, 600 orang di wisuda. Anggap saja standar ya 600. Setahun 4 kali wisuda, 6 kali 4, 2400. 2500 satu kampus setahun. Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi. Satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi. Anggap saja kecil sumbangannya. Tapi kalau kali 2500 itu harusnya Indonesia ini tentrem makmur. Dihitung dari jumlah skripsinya. Ya kan, kamu tidak akan kehabisan teori, tidak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yo skripsi di mana-mana isinya rumusan masalah dan kesimpulan. Ya. Cuma itu tadi, aspek pengamalannya yang tidak jalan. Kalau dihitung, anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak, jumlahnya berapa? Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya. Itu 2.500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus. Belum kampus-kampus besar yang lain. Indonesia jaya itu sudah. Hanya dari skripsi saja. Harusnya begitu. Tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu. Sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan. Berhentinya levelnya hanya di buku. Kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku. Itu pencapaian puncak, kamu merasa itu. Tapi sebenarnya belum. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga,
ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah ya, sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, yo, kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakat. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya. Bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya. Harusnya begitu. Jadi pendidikan itu urgent. Hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya, dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu, jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau kuliah kok tidak lulus-lulus ya Pak. Itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok balik-balik putus saja Pak, bolak-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar tidak ditolak. Ya entah caranya apa-apa, kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu, kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu Pak, tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong Pak. Misalnya, kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan. Lagi-lagi kuncinya di ilmu. Masalah saya sekarang itu Pak, temen satu kamar sak kos-kosan itu Pak. Waduh Pak, saya tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman tiap hari, ribut saja. Nah sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan. Ya kan apa-apa ya, kalau ngerti ilmunya kan enak. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok. Hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa, Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ.
Saya tidak bisa, Pak. Kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya, Pak. Loh, kalau kamu pingin minat, ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidup. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah. Migas kita luar biasa. Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor. Masih mentah. Nunggu mateng dulu, mateng baru kita impor balik ke sini. Terus jadinya mahal. Ya salah dewe, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri. Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung. Jangan lupa orang yang tergantung itu, dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh, kamu tidak punya motor, tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor. Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor. Oh, itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu. Kamu mau, ayo berangkat jam 7. Nggak, aku kuliah jam 9. Kalau mau bareng ya jam 9. Oh, itu kamu kalah, sudah kamu dijajah. Tiba-tiba belok ke warung terus makan. Kamu bayarin ya? Loh, kok aku yang bayarin? Mau diantar enggak? Kamu enggak bisa nego, kamu dijajah terus akhirnya. Oke, coba kamu mandiri. Sudahlah, aku enggak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya. Kalau kuat. Udahlah aku nginep aja di kampus. Enggak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Somad. Tempat kita bergantung harusnya hanya Allah. Jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah. Ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan. Apalagi ketergantungan narkoba, wah, kamu bisa masuk penjara. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri, diatasi sendiri, rasanya kan keren. Dia bermartabat sekali. Garap soal ujian, tidak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap. Kamu bilang, mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih. Enggak, aku ngerjain sendiri aja. Itu kan rasanya keren, meskipun nilainya jatuh. Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan. Gitu loh. Kamu lebih menghargai temenmu yang mandiri, ndak lah, bisa ndak bisa tak kerjain sendiri, aku mandiri wis, ndak pengen nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus, dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasim kan zaman perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya.
Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Macam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu, asal obrolannya manfaat mutu. Bukan obrolan yang aneh-aneh. Kamu apalagi nongkrong sama temenmu di mana, kamu jalan kemana, itu semuanya bisa, setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan. Setiap tempat bisa jadi sekolah, seperti sering saya kutip. Setiap orang bisa jadi guru. Kan kamu ketemu siapapun, kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia. Oh, aku punya temen ini. Tiap hari meso, pagi meso, siang meso, sore meso. Itu kan kamu bisa belajar. Oh, ternyata gitu. Nah, itu kan. Jadi besok pagi kamu, wah, aku belajar filsafat pisuan dari dirimu. Kamu guruku tentang hal itu. Setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu. Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun. Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat. Karena sering saya bilang Allah mengposisikan kita di mana itu pasti tidak iseng. Pasti ada tujuannya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY? Kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua? Kenapa? Ya, oh itu kamu, itu sebenarnya amanat, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu. Jadi ambil hikmahnya. Mungkin itu jadi bekalmu nanti, hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu. Nah, jadi di situ kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu. Khairul bariyah. Jadi manusia dalam derajat yang paling utama. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas, mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di antara jalan hidup yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu. Kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya, cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim muta'alimnya, kan banyak urean-urean tentang keutamaan ilmu. Nanti di Adabul Alim wal Muta'alim dulu kan juga ada keutamaan ilmu. Bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah. Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini.
Malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita. Ikan-ikan di laut mendoakan kita. Pakai kalimatnya Imam Ghazali. Jadi, jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu, maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Terus niati saja belajar. Belajar. Nawa itu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV, ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP, ini juga cari ilmu. Bismillah. Robi Sidni Ilma kan gitu. Kalau sudah niat dengan nama Allah kan nggak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh, nggak mungkin kamu nonton. Mosok rek mau Bismillah kok nonton kayak gini, nggak jadi kan gitu. Sama temenmu misalnya nawa itu yuk kita saling belajar kan nggak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala. Nah, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, hidupmu lancar. Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Tidak usah khawatir. Yang itu mungkin kamu tidak nyampe ke sana. Kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keridhaan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus, terus. Nah, sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek. Dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas. Enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah. Enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah. Enggak? Nah, itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Oke. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis, terus pikiranmu jadi kacau, tidak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jadi ilmu yang terpuji, tapi terus jadi tercela. Ya tidak cuma filsafat. Ilmu apapun
Kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus. Tapi kalau overdosis, apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas? Batin saya itu pak, selalu sholat. Kue overdosis itu. Bahaya. Ilmunya terpuji, tapi karena overdosis terus jadi tercela. Ya kayak yang fikih misalnya. Fikih itu bagus utama, tapi ya enggak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal, haram, apa makruh? Ya apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram? Oke, nah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap. Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita, itulah yang membentuk diri kita. Maka kayak makanan. Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergizi, ya kita sehat. Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol banyak lemak, terus kita kegemukan, ya pada saatnya kita akan stroke, kena jantung. Tidak sehat. Jadi cari yang jelas terpuji. Atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat. Jangan overdosis, jangan salah dosis. Hidup ini yo ada batasnya masing-masing. Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi batiniah, kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif, kapan kita ada di level fikih yang normatif sesuai ajaran. Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi, debat, sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fikih debat sama ahli tasawuf misalnya. Jadi memang ranahnya beda, ya mesti aja. Tidak nyambung. Disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung. Akhirnya gegeran. Padahal ranahnya beda. Debat yang sini pakai teori ekonomi, yang sana pakai teori ikhlas. Iya. Ayo ndak nyambung. Kamu harus ngerti porsinya. Ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa. Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan di mana. Kan harus jelas. Oke, jadi itu. Biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercela. Kamu harus ngerti dosisnya. Teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu. Karena kalau salah tempat, ya bisa salah. Ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercela. Jadi perhatikan ya. Penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu. Tidak bisa sembarangan.